Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan satu pemaparan yang luar biasa sekali dari Abu Janda. Dan ini adalah hal yang fakta. Ini adalah sesuatu hal yang benar teman-teman sekalian yang tidak dikabarkan di tanah air. Baik TV One itu tidak akan mengabarkan hal ini. Ya jelas ya, mereka beranjak pada sejarah tahun 1947 sampai tahun 1988. Bahkan sampai pada hari ini mereka bilang itu Israel menjajah. Padahal teman-teman sekalian jelas bahwa Israel tidak menghalangi kemerdekaan Palestina. Justru yang menghalangi adalah Arab tetangga, ya, Mesir, ya, menjajah, dan juga Yordania menjajah. Nah, teman-teman sekalian, Israel tidak pernah menjajah, ya. Jadi bicara masalah penjajahan, sebenarnya lah saya setuju dengan Abu Janda bahwa jangan lihat penjajahan di luar negeri sana, tetapi lihatlah di negeri sendiri, di mana masih banyak penjajah terhadap minoritas, di mana gereja dipersekusi, ya, tempat-tempat ibadah ditutup, dibakar dan lain sebagainya. Banyak sekali penjajah, ya. Oleh karena itu teman sekalian, mari kita langsung saja simak penjelasan daripada Abu Janda supaya kita jadi paham, dan tentu saja yang tidak waras menjadi waras setelah mendengarkan penjelasan dari Abu Janda berikut ini. Menimbulkan gesekan dengan penduduk Arab yang berujung pada konflik berdarah. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Itu hoax ya guys, karena waktu Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ini foto Haji Agus Salim di Mesir menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di Perang 6 Hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin Gerakan Pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak, malah dibalas dengan serangkaian yang dikenal dengan nama Intifada. Rangkaian serangan ini memaksa Israel membangun pagar tembok tinggi sebagai satu-satunya cara untuk mencegah teror. Dan rakyat Palestina yang tadinya bebas ke Israel untuk bekerja sekarang tidak bisa lagi. Jadi yang paling menderita dari teror Intifada ini adalah rakyat Palestina sendiri. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini karena setiap ada upaya menuju perdamaian selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007 saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Yang banyak orang Indonesia tidak tahu, oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza diblokade dan rakyat Gaza menderita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas.
دخان حرمنا من اليهود دينا عيب يا اخي عيب اسمع عيب اليهود سرقوا السود Yang bikin sulit damai di sini bukan Palestina radikal saja, tapi juga Yahudi radikal. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh Yahudi radikal adalah illegal settler atau pemukim ilegal di tepi barat West Bank yang merupakan wilayah Palestina. Illegal settler atau pemukim ilegal dari Israel sengaja melanggar perbatasan dan membuat pemukiman ilegal di tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. PBB pun mengecam keras tindakan pelanggaran perbatasan ini dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang merusak perdamaian. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis ngaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabiyah yang berhasil saya wawancara. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Peduli Palestina dalam masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi.